Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel kami. Apa kabar Anda semua hari ini? Sebelum kita masuk ke kisah yang sangat menguras emosi ini, saya ingin menyapa para penonton setia sekalian. Dari kota mana Anda menyimak kisah ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Mari kita saling absen dan menyambung silaturahmi di sini. Kisah kali ini benar-benar menjadi pengingat bagi kita semua tentang arti bakti kepada orang tua dan bagaimana roda kehidupan bisa berputar dalam sekejap. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat atau menyukai cara kami bercerita, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena kejujuran seringkali datang di waktu yang tidak terduga. Mari kita mulai kisahnya. Langit pagi itu tampak mendung, seolah ikut merasakan beratnya beban yang menggelayut di pundak Arini. Di depan cermin, Arini berkali-kali membetulkan letak kerudungnya, namun pikirannya jauh melayang ke arah kamar di ujung lorong, kamar ibunya. Hari ini adalah hari yang paling ia takuti sekaligus hari yang paling menentukan bagi masa depannya. Arini mendapatkan tugas dinas keluar kota selama 3 bulan penuh, untuk memimpin proyek besar yang bisa mengangkat derajat keluarganya. Namun, di balik peluang besar itu, ada satu kekhawatiran yang menyesakkan dada. Ibu Sarah, ibunya yang kini mulai sering lupa dan fisiknya kian renta, harus ia tinggalkan. Sejak kepergian ayahnya 2 tahun lalu, Arini tak pernah sekalipun membiarkan ibunya jauh dari pandangannya. Namun kali ini, keadaan memaksanya untuk melangkah pergi. Arini menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia keluar dari kamar dan mendapati suaminya, Doni, sedang duduk di meja makan bersama Ibu Ratna, ibu mertuanya. Arini mendekat dengan langkah ragu. Di meja itu, suasana tampak hangat, setidaknya dari luar. "Mas, aku benar-benar menitipkan ibu padamu ya." Suara Arini bergetar. Ia menatap lekat mata suaminya, mencari kepastian yang bisa menenangkan hatinya. "Ibu sekarang sering lupa arah jalan pulang. Mas, makannya juga harus diingatkan. Aku sudah siapkan semua jadwal obat dan vitaminnya di meja samping tempat tidur." Doni tersenyum manis. Sebuah senyuman yang selama ini Arini percayai sebagai lambang perlindungan. Doni bangkit, memegang kedua bahu istrinya dengan lembut. "Arini, sayang kau ini bicara seolah aku ini orang asing. Ibu Sarah itu sudah kuanggap seperti ibuku sendiri. Jangan khawatir, selama kau tidak ada, aku yang akan menjaganya dengan sepenuh hati. Fokuslah pada pekerjaanmu di sana. Jangan buat kepalamu penuh dengan pikiran yang tidak-tidak." Ibu Ratna yang sejak tadi menyesap tehnya ikut menyela dengan nada yang terdengar sangat bijak. "Benar itu, Arini. Kamu itu menantu kesayangan ibu, dan Ibu Sarah adalah besan ibu. Kami baru 3 hari roda koper Arini menjauh dari lantai rumah itu. Namun kehangatan yang selama ini dirasakan Ibu Sarah seolah menguap terbawa angin. Rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan perhatian Arini, kini berubah menjadi tempat yang dingin dan mencekam bagi wanita tua itu. Arini yang berada jauh di luar kota, setiap malam menelepon dengan hati yang penuh rindu. Namun ia tak pernah tahu bahwa suara lembut Doni di telepon hanyalah sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi. "Iya, Arini sayang. Ibu sudah makan kok. Tadi Mas suapi bubur ayam kesukaannya. Sekarang ibu sudah tidur pulas, jangan diganggu ya," ucap Doni di telepon dengan nada yang begitu manis. Namun, kenyataannya sungguh menyakitkan. Saat kalimat itu terucap, Doni bahkan tidak tahu di mana keberadaan ibu mertuanya. Begitu sambungan telepon diputus, wajah Doni yang tadinya ramah seketika berubah menjadi ketus. Ia menatap ke arah dapur, di mana Ibu Sarah sedang berusaha mengambil segelas air dengan tangan yang gemetar. "Wow, Bu, kalau mau minum itu ambil sendiri yang benar. Jangan sampai tumpah-tumpah. Lantai ini baru saja dipel," bentak Doni tanpa perasaan. Ibu Sarah tersentak. Gelas plastik di tangannya hampir jatuh. Ia menatap menantunya dengan tatapan bingung dan takut. Tidak mengerti mengapa laki-laki yang biasanya begitu sopan kini membentaknya seperti binatang. Ibu Ratna, yang sedang duduk santai di ruang tengah sambil menikmati camilan mahal, sama sekali tidak berniat melerai. Malahan, ia memperkeruh suasana.
Doni, sudah ibu bilang, kan? Menampung orang tua pikun di rumah ini hanya akan membuat rumah kita kotor dan bau. Lihat itu, bajunya saja sudah kumal. Arini itu terlalu memanjakan ibunya. Sampai-sampai kita yang jadi korbannya. Ibu Ratna berdiri, berjalan mendekati Ibu Sarah yang tertunduk lesu di pojok dapur. Dengan kasar, ia merebut gelas dari tangan wanita tua itu. Dengar ya, Sarah. Selama anakmu tidak ada, di rumah ini tidak ada pelayan untukmu. Kamu harus tahu diri. Jangan banyak tingkah. Jangan banyak meminta. Kalau kamu berisik atau mengadu pada Arini lewat telepon, saya tidak segan-segan mengunci kamu di gudang. Ibu Sarah hanya bisa terisak tanpa suara. Ingatannya mungkin sering kabur, namun rasa sakit di hatinya sangatlah nyata. Ia merindukan pelukan Arini. Ia merindukan suara lembut putrinya yang selalu menenangkannya. Ia ingin bicara, ingin mengadu. Namun setiap kali telepon rumah berbunyi, Doni selalu menjauhkan gagang telepon darinya. Hari demi hari berlalu menjadi siksaan bagi Ibu Sarah. Jatah makannya dikurangi. Ia hanya diberi sisa-sisa makanan yang hampir basi oleh Ibu Ratna. Kamarnya yang tadinya bersih kini mulai berbau apek karena jarang dibersihkan. Doni dan ibunya seolah sengaja membiarkan Ibu Sarah telantar agar wanita itu tidak betah dan mereka punya alasan untuk menyingkirkannya. Puncaknya adalah ketika suatu sore, Ibu Sarah secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah pajangan keramik di ruang tamu saat sedang mencari keberadaan Arini. Suara pecah itu menggelegar di seluruh ruangan, memancing kemarahan Ibu Ratna yang luar biasa. Ia berlari keluar dari kamar dan langsung menjambak lengan baju Ibu Sarah. Dasar tua bangka tidak berguna. Kamu tahu berapa harga pajangan ini? Ini lebih mahal dari harga dirimu. Teriak Ibu Ratna kalap. Doni yang baru pulang kerja bukannya membela, justru ikut memanasi situasi. Ia menatap ibu mertuanya dengan tatapan jijik. Bu, aku sudah tidak tahan lagi. Rumah ini jadi seperti neraka karena keberadaannya. Kita harus segera mencari cara untuk mengeluarkan dia dari sini sebelum Arini pulang. Di sudut ruangan, Ibu Sarah hanya bisa memeluk lututnya, gemetar ketakutan, menyadari bahwa orang-orang yang ia anggap keluarga kini telah berubah menjadi monster yang siap menerkamnya kapan saja. Malam itu, langit seolah sedang berduka. Hujan turun dengan sangat deras, disertai suara petir yang menggelegar menyambar-nyambar, menciptakan suasana yang kian mencekam di dalam rumah mewah itu. Di dalam kamarnya yang dingin, Ibu Sarah duduk meringkuk di sudut tempat tidur. Ia memeluk sebuah foto kecil Arini, satu-satunya penghibur di tengah kesunyian dan ketakutan yang mencekik batinnya selama beberapa minggu terakhir. Namun, ketenangan semu itu hancur saat pintu kamarnya didobrak dengan kasar. Doni berdiri di ambang pintu dengan wajah yang merah padam, sementara Ibu Ratna berdiri di belakangnya dengan tangan bersedekap dan senyum sinis yang menghiasi bibirnya. Tanpa sepatah kata pun, Doni melangkah masuk dan merenggut bantal serta selimut yang menutupi tubuh renta Ibu Sarah. "Bangun! Cepat bangun, tua bangka!" teriak Doni. Suaranya mengalahkan gemuruh guntur di luar. Ibu Sarah tersentak. Matanya yang mulai kabur menatap menantunya dengan penuh ketakutan. "Ada apa, Nak Doni? Ini sudah malam. Ibu mau tidur," jawabnya dengan suara bergetar hebat. Ibu Ratna melangkah maju, lalu melempar sebuah tas kain berisi pakaian lusuh ke arah wajah Ibu Sarah. "Tidak ada lagi tempat tidur untukmu di rumah ini. Gara-gara kamu, vas bunga kesayanganku pecah. Kamu itu pembawa sial, Sarah. Rumah ini jadi terasa panas dan sempit sejak kamu ada di sini," teriak mertua Arini itu tanpa sedikit pun rasa iba. Ibu Sarah berusaha bangkit. Kakinya yang lemah gemetar hebat saat dipaksa berdiri. "Ibu minta maaf. Ibu akan ganti vasnya kalau Arini pulang. Tolong jangan usir ibu, di luar hujan deras sekali." Pintanya dengan air mata yang mulai membanjiri pipinya yang keriput. Ia mencoba meraih tangan Doni, berharap ada sedikit sisa kemanusiaan di hati pria yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri itu. Namun, Doni justru menepis tangan itu dengan kasar. Ia mencengkeram lengan Ibu Sarah dan menyeretnya keluar dari kamar. Kekuatan pria muda itu tentu tak sebanding dengan tubuh renta yang sudah jarang diberi makan dengan layak itu. Ibu Sarah terseret di sepanjang lantai lorong,
Kakinya terantuk pintu, namun Doni seolah tak peduli. Doni sakit, nak sakit. Rintih Ibu Sarah. Tapi rintihan itu justru dibalas dengan tawa dingin oleh Ibu Ratna. Sakit hati kami jauh lebih besar harus mengurusmu setiap hari. Doni, cepat bawa dia ke mobil sebelum tetangga melihat. Di bawah guyuran hujan yang sangat lebat, Doni memaksa Ibu Sarah masuk ke dalam mobil. Wanita tua itu menangis histeris, memanggil-manggil nama Arini, berharap putrinya tiba-tiba datang menyelamatkannya. Namun, yang terdengar hanyalah suara wiper mobil dan deru mesin yang dingin. Doni memacu mobilnya membelah kegelapan malam, menuju pinggiran kota yang jauh dan terasing. Sepanjang jalan, ia tak henti-hentinya memaki, menyalahkan Ibu Sarah atas segala ketidaknyamanan hidupnya. Hingga akhirnya, mobil itu berhenti di depan sebuah bangunan tua dengan pagar besi yang berkarat, sebuah panti jompo yang tampak kumuh dan telantar. Doni turun, membuka pintu belakang, dan menarik Ibu Sarah keluar. Di bawah hujan yang membasahi seluruh tubuhnya hingga menggigil, Ibu Sarah dibiarkan berdiri di depan gerbang. Doni melemparkan tas pakaiannya ke tanah yang berlumpur. Jangan pernah berani kembali ke rumahku. Kalau Arini tanya, aku akan bilang kamu pergi sendiri karena pikunmu. Dengar itu. Setelah mengatakan hal kejam itu, Doni masuk ke mobil dan memacu kendaraannya pergi, meninggalkan ibu mertuanya yang malang sendirian di kegelapan malam. Ibu Sarah terjatuh di atas lumpur, tangannya meraba-raba mencari tasnya, sementara hatinya hancur berkeping-keping. Di tengah badai itu, ia hanya bisa berbisik lirih. Arini, anakku, tolong ibu. Tanpa Doni sadari, Karma tidak pernah salah alamat. Di tempat yang jauh, Arini tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan jantung yang berdegup kencang. Sebuah firasat buruk mulai merayapi jiwanya. Jauh di kota tempatnya bertugas, Arini tidak bisa memejamkan mata. Jam di dinding hotel sudah menunjukkan pukul 2 pagi, namun kegelisahan yang luar biasa merayap di dadanya. Sejak kejadian malam itu, malam di mana ibunya dibuang, Arini terus-menerus merasa sesak napas tanpa sebab. Berkali-kali ia mencoba menghubungi telepon rumah, namun tidak ada jawaban. Saat ia menghubungi ponsel Doni, suaminya itu baru menjawab setelah belasan kali panggilan. Itu pun dengan suara yang terdengar terburu-buru dan penuh emosi yang tertahan. Mas, kenapa telepon rumah tidak diangkat? Dan ibu, bagaimana keadaan ibu? Aku ingin bicara sebentar saja dengannya. Tanya Arini dengan nada cemas yang tak bisa disembunyikan. Di seberang sana, Doni berdeham, mencoba menetralkan suaranya yang gugup. Aduh. Arini, kamu ini terlalu berlebihan. Ibu kan sudah tidur. Tadi dia minum obat tidur karena kepalanya sedikit pusing. Telepon rumah sepertinya sedang ada gangguan kabel dari pusat. Sudah ya, aku lelah sekali habis kerja lembur. Kamu juga harus istirahat. Klik. Sambungan diputus secara sepihak. Arini terdiam menatap layar ponselnya yang gelap. Ada sesuatu yang janggal. Doni tidak pernah sedingin itu. Dan ibunya tidak pernah tidur sepagi itu tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu. Firasat seorang anak tidak pernah salah. Arini merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Keesokan harinya, saat Arini sedang bersiap menuju kantor cabangnya, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Pesan itu berisi kalimat singkat namun mampu membuat jantung Arini seolah berhenti berdetak. Mbak Arini, ini Bu Atik, tetangga sebelah rumah. Mbak, maaf kalau saya lancang, tapi benarkah Ibu Sarah dipindahkan? 2 hari lalu saya melihat Mas Doni membawa ibu keluar rumah saat hujan deras dengan koper besar. Ibu Sarah menangis keras sekali. Mbak, saya mau tanya tapi Mas Doni langsung tancap gas. Saya khawatir karena setelah itu rumah Mbak sepi sekali. Ponsel di tangan Arini jatuh ke lantai. Seluruh tubuhnya mendadak lemas. Air mata mengalir deras tanpa bisa ia bendung. Dipindahkan? Dibawa pergi saat hujan deras? Gumamnya dengan suara parau. Ia segera mencoba menghubungi Bu Ati kembali. Namun nomor itu tidak aktif lagi. Arini mencoba menghubungi Ibu Ratna, ibu mertuanya. Namun ia justru mendapatkan perlakuan yang tidak kalah menyakitkan. Halo, Ibu? Bu, Arini mau tanya. Ibu Sarah ada di mana?
Bu Atik bilang ibu dibawa pergi oleh Mas Doni. Tanya Arini dengan isak tangis yang mulai pecah. Ibu Ratna di seberang sana mendengus kasar. Oh, jadi kamu lebih percaya mulut tetangga daripada suamimu sendiri? Sarah itu sedang dibawa Doni ke tempat terapi. Arini, dia itu makin hari makin pikun, sering mengamuk dan membanting barang. Kami ini sedang berusaha mengobatinya supaya kamu tidak terbebani saat pulang nanti. Jangan jadi anak durhaka yang kerjanya hanya curiga pada orang yang sudah membantumu. Ibu Ratna langsung mematikan telepon. Arini terduduk di tepi ranjang hotelnya. Kata-kata, tempat terapi, dan mengamuk, terasa sangat asing bagi Arini. Ibunya memang sering lupa, tapi ibunya adalah wanita paling lembut di dunia. Tidak mungkin sang ibu tiba-tiba menjadi kasar. Arini menyadari ada yang tidak beres dengan kebaikan suami dan mertuanya. Mereka sedang menyembunyikan sebuah kejahatan besar di balik topeng perhatian mereka. Arini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Persetujuan proyek, promosi jabatan, dan segala kemewahan di kota ini tidak ada artinya jika ia harus kehilangan satu-satunya harta berharga dalam hidupnya. Dengan tangan yang gemetar namun penuh tekad, Arini memesan tiket pesawat pertama menuju kotanya. Ia tidak akan memberitahu Doni. Ia akan pulang sebagai badai yang akan membongkar semua kepalsuan yang telah dibangun oleh orang-orang yang ia cintai. Tunggu Arini, Bu. Arini datang. Bisiknya di tengah isak tangis yang kini berubah menjadi amarah yang membara. Perjalanan udara selama 2 jam terasa seperti berhari-hari bagi Arini. Sepanjang jalan, pikirannya berkecamuk, membayangkan wajah ibunya yang renta dan ketakutan. Begitu mendarat, Arini tidak pulang menggunakan taksi langganan yang biasa menjemputnya. Ia memesan taksi daring dan meminta sopir untuk berhenti agak jauh dari gerbang rumahnya. Ia ingin datang seperti pencuri di rumahnya sendiri, ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sebenarnya terjadi saat ia tidak ada. Arini berjalan perlahan menyusuri trotoar. Jantungnya berdegup kencang seirama dengan langkah kakinya. Saat rumah itu mulai terlihat, matanya membelalak. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi ibunya yang sedang sakit, kini justru tampak terang benderang dan penuh dengan suara hiruk-pikuk. Beberapa mobil mewah terparkir berjajar di depan pagar. Arini menggunakan kunci cadangan yang selalu ia simpan di dalam dompetnya. Dengan gerakan sangat hati-hati, ia membuka pintu samping yang menuju ke arah dapur. Begitu pintu terbuka sedikit, aroma masakan lezat dan suara gelak tawa langsung menyambutnya. Arini bersembunyi di balik pilar. Matanya panas menyaksikan pemandangan di ruang tengah. Di sana, Ibu Ratna sedang duduk di kursi kebesaran Arini, dikelilingi oleh teman-teman sosialitanya. Mereka sedang mengadakan pesta kecil-kecilan. Di meja makan, tersedia berbagai makanan mewah dan botol-botol minuman mahal. Duh, Jeng Ratna, rumahnya sekarang jadi terasa lebih luas ya. Tidak ada lagi bau obat-obatan atau suara orang tua meracau. Ucap salah satu teman Ibu Ratna sambil tertawa centil. Ibu Ratna mengibaskan tangannya dengan gaya angkuh. Itulah, Jeng. Akhirnya saya bisa bernapas lega. Selama ini saya harus menahan diri karena menantu saya itu terlalu memuja ibunya yang sudah bau tanah itu. Sekarang, mumpung Arini masih jauh di luar kota, saya minta Doni menyingkirkan wanita tua itu. Rumah ini kan harusnya jadi tempat bersenang-senang, bukan panti jompo. Arini mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Amarahnya memuncak hingga ke ubun-ubun. Namun ia berusaha menahan diri. Ia ingin tahu seberapa jauh pengkhianatan ini berjalan. Tak lama kemudian, Doni muncul dari arah depan, membawa beberapa kantong belanjaan bermerek. Ma, ini tas pesanan Mama sudah Doni belikan. Pakai uang tabungan Arini yang dia titipkan untuk keperluan Ibu Sarah. Ucap Doni sambil menyerahkan kantong itu kepada ibunya. Doni tertawa kecil. Tidak ada sedikit pun raut penyesalan di wajahnya. Biarlah Arini kerja keras di sana. Uangnya lebih berguna untuk kita daripada untuk mengobati orang yang sebentar lagi juga akan mati. Mendengar kalimat itu, dunia Arini serasa runtuh. Suami yang ia cintai, pria yang ia percayai untuk menjaga surganya, ternyata adalah seorang monster yang tega mencuri uang pengobatan ibunya untuk membelikan barang mewah bagi ibunya sendiri.
Arini merasa sangat mual. Ia segera menyelinap menuju kamar ibunya di ujung lorong. Begitu pintu kamar dibuka, tangis Arini pecah tanpa suara. Kamar itu kosong melompong. Sprei yang biasa dipakai ibunya sudah diganti dengan kain-kain meja untuk pesta. Barang-barang milik ibunya, foto ayah, mukena, dan Al-Quran tua milik Ibu Sarah, tergeletak begitu saja di dalam kardus di pojok ruangan, siap untuk dibuang ke tempat sampah. Arini memeluk mukena ibunya, menghirup aroma yang masih tertinggal di sana. Di tengah isak tangisnya, ia menyadari satu hal, ia tidak boleh hancur sekarang. Ia harus kuat. Ia harus mencari di mana ibunya dibuang. Dengan langkah gemetar namun penuh amarah, Arini mengeluarkan ponselnya. Ia mulai merekam semua suara tawa dan pengakuan keji dari ruang tengah tersebut. "Kalian pikir kalian sudah menang?" bisik Arini di tengah kegelapan kamar ibunya. "Kalian telah membangun istana di atas penderitaan ibuku. Maka aku sendiri yang akan merobohkan istana itu hingga tidak ada satu batu pun yang tersisa." Tanpa diketahui oleh siapapun di pesta itu, Arini kembali menyelinap keluar melalui pintu samping. Ia memiliki satu tujuan utama sekarang, menemukan Ibu Sarah sebelum fajar menyingsing. Penelusuran jejak sang ibu pun dimulai. Keluar dari rumah yang penuh dengan gelak tawa palsu itu, Arini merasa udara di luar jauh lebih bersih meski hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak boleh gegabah. Jika ia langsung melabrak mereka sekarang, Doni pasti akan berbohong dan menyembunyikan keberadaan ibunya lebih jauh lagi. Arini segera menghubungi Bu Atik, tetangganya, melalui pesan singkat dan meminta bertemu di sebuah taman yang tak jauh dari sana. Pertemuan itu menjadi kunci pembuka tabir gelap. Dengan mata berkaca-kaca, Bu Atik menceritakan semuanya. "Mbak Arini, malam itu hujan deras sekali. Mas Doni menyeret Ibu Sarah seperti bukan manusia. Saya lihat Ibu Sarah sempat terjatuh di aspal. Mbak, Mas Doni hanya melempar satu tas kecil dan membawa ibu ke arah barat kota. Saya sempat mencatat nomor plat mobil yang digunakan. Itu bukan mobil Mas Doni yang biasanya. Sepertinya dia menyewa mobil lain agar tidak terlacak." Arini menerima catatan nomor plat itu dengan tangan gemetar. Dengan kecerdasannya, Arini menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di perusahaan penyewaan mobil. Hanya butuh waktu 1 jam bagi Arini untuk mendapatkan data GPS dari mobil sewaan tersebut pada malam pengusiran itu. Titik merah di peta digital ponselnya berhenti di sebuah koordinat di pinggiran kota, sebuah kawasan yang dikenal sepi dan jauh dari keramaian. Tanpa membuang waktu, Arini memacu taksinya menuju lokasi tersebut. Jantungnya berdegup kencang setiap kali mobil melewati jalanan yang semakin gelap dan berbatu. Hingga akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah bangunan tua bertuliskan, "Panti Welas Asih". Namun, nama itu sangat kontras dengan penampakan bangunannya. Pagar besinya sudah berkarat, dindingnya berlumut, dan suasana di sana sangat sunyi. Arini turun dari mobil dan langsung menghambur ke ruang penerimaan tamu yang pengap. "Saya mencari Ibu Sarah. Sarah bin Abdullah. Dia dibawa ke sini beberapa hari yang lalu." Serunya dengan suara parau kepada seorang petugas yang tampak acuh tak acuh. Setelah perdebatan sengit, petugas itu akhirnya mengantar Arini ke sebuah bangsal di bagian belakang. Bau karbol yang menyengat dan aroma apek memenuhi udara. Di sana, di atas sebuah ranjang besi yang sempit dan tanpa sprei yang layak, Arini melihat sosok yang sangat ia rindukan. Ibu Sarah sedang duduk meringkuk, menatap dinding kosong. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dari saat Arini meninggalkannya. Pakaian yang dikenakannya adalah daster yang kotor dan basah karena rembesan atap yang bocor. Arini tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia berlari dan memeluk tubuh renta itu dengan sangat erat. "Ibu, ini Arini. Bu, Arini pulang." Isak Arini pecah. Suaranya memenuhi ruangan yang sepi itu. Ibu Sarah terdiam sejenak. Tubuhnya kaku seolah trauma telah merenggut jiwanya. Namun, saat ia mencium aroma parfum Arini, perlahan tangannya yang gemetar naik dan membalas pelukan putrinya. "Arini, anakku. Kamu sudah pulang? Jangan tinggalkan ibu lagi. Nak, di sini dingin." Nak Doni bilang Arini sudah tidak mau bertemu ibu lagi. Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat hati Arini.
Berani-beraninya Doni meracuni pikiran ibunya dengan fitnah sekeji itu. Arini mengepalkan tangannya. Amarahnya kini telah berubah menjadi dingin dan tajam. Ia menciumi kening ibunya, mencoba memberikan kehangatan yang telah dirampas oleh suami dan mertuanya. "Ibu, dengar Arini. Kita pulang sekarang. Tapi tidak ke rumah itu. Kita akan pindah ke tempat yang jauh lebih baik. Dan Arini janji, orang-orang yang sudah menyakiti ibu akan membayar setiap tetes air mata ibu dengan kehancuran mereka," bisik Arini dengan nada suara yang penuh ketegasan. Malam itu juga, Arini membawa ibunya keluar dari tempat terkutuk itu. Ia membawa ibunya ke sebuah hotel mewah untuk sementara, memandikannya dengan air hangat, dan menyuapinya makanan yang paling enak. Sambil menatap ibunya yang mulai tertidur pulas karena kelelahan, Arini membuka laptopnya. Ia mulai menyusun rencana besar. Ia bukan lagi Arini yang lembut dan penurut. Ia adalah seorang anak yang sedang menuntut keadilan untuk surganya. Pesta pora Doni dan Ibu Ratna di rumah sana tidak akan bertahan lama, karena badai yang sesungguhnya telah bersiap untuk menerjang. Di sebuah kamar hotel yang tenang, Arini duduk di depan layar laptop yang cahayanya menerangi wajahnya yang tampak pucat namun penuh ketegasan. Di atas ranjang, Ibu Sarah tertidur pulas setelah mendapatkan perawatan medis dari dokter pribadi yang dipanggil Arini semalam. Melihat ibunya yang tampak begitu rapuh, api amarah di dada Arini tidak padam, melainkan mengkristal menjadi rencana yang sangat rapi. Ia tidak akan membalas dengan makian atau kekerasan fisik. Ia akan menghancurkan mereka di titik yang paling mereka banggakan, harta dan harga diri. Arini memulai langkah pertamanya dengan menghubungi pengacara pribadinya. "Halo, Pak Bram? Saya ingin Anda memproses surat gugatan cerai saya hari ini juga. Alasan utamanya adalah penelantaran orang tua dan penggelapan dana. Dan satu lagi, Pak, tolong siapkan dokumen kepemilikan rumah di Jalan Melati," ucap Arini dengan suara dingin tanpa keraguan. Banyak yang tidak tahu, bahkan Doni sekalipun, bahwa rumah mewah yang mereka tempati selama ini bukanlah hasil jerih payah Doni. Rumah itu adalah warisan tunggal dari almarhum ayah Arini yang namanya sudah dibalik atas nama Arini jauh sebelum mereka menikah. Selama ini Arini membiarkan Doni merasa menjadi kepala rumah tangga yang berkuasa hanya untuk menjaga perasaan suaminya. Namun sekarang, kebaikan itu telah habis. Langkah kedua, Arini mulai menelusuri aliran dana di rekening pribadinya. Ia menemukan fakta mengejutkan bahwa Doni telah mencairkan deposito yang seharusnya digunakan untuk biaya pengobatan dan tabungan masa tua Ibu Sarah. Uang ratusan juta itu mengalir ke rekening Ibu Ratna dan digunakan untuk membeli barang-barang mewah serta menutupi gaya hidup sosialita mertuanya yang palsu itu. Arini tersenyum sinis. Ia segera menghubungi pihak bank untuk memblokir semua kartu kredit tambahan yang dipegang oleh Doni dan Ibu Ratna. Ia juga memutus semua akses fasilitas kantor yang didapatkan Doni melalui koneksi perusahaan Arini. Doni bisa bekerja di posisinya sekarang hanya karena rekomendasi Arini kepada pemilik perusahaan yang merupakan rekan bisnisnya. Dengan satu telepon singkat, Arini memastikan karir Doni berada di ujung tanduk. "Kalian suka berpesta di atas penderitaan orang lain, bukan? Kalau begitu, aku akan memberikan kalian pesta yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup," gumam Arini sambil menatap layar ponselnya yang menampilkan rekaman video dari kamera tersembunyi yang ia pasang di rumah tadi malam sebelum ia pergi mencari ibunya. Dalam rekaman itu, terlihat Ibu Ratna sedang membuang sisa makanan ke lantai dan menyuruh Ibu Sarah yang saat itu masih di sana untuk menjilatnya. Sebuah kejadian yang terjadi tepat sebelum pengusiran. Arini memejamkan mata, menahan sesak di dadanya. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menyeret mereka ke jalur hukum jika ia mau. Tapi Arini menginginkan sesuatu yang lebih dramatis. Ia ingin mereka merasakan kehilangan segalanya dalam satu malam, tepat di depan orang-orang yang selama ini mereka sombongkan. Arini kemudian mengirimkan undangan digital kepada keluarga besar dan teman-teman bisnisnya melalui grup percakapan. Isinya singkat namun menarik. Acara syukuran kepulangan dan kejutan spesial untuk keluarga. Ia memastikan Ibu Ratna dan Doni menerima undangan itu dengan keterangan bahwa Arini akan memberikan hadiah besar sebagai tanda terima kasih karena telah menjaga ibunya. Doni dan Ibu Ratna yang menerima pesan itu tentu saja sangat kegirangan.
Mereka mengira Arini masih bodoh dan tidak tahu apa-apa. Di pikiran mereka, hadiah besar itu mungkin berupa mobil baru atau liburan ke luar negeri. Mereka tidak menyadari bahwa hadiah yang disiapkan Arini adalah sebuah kehancuran total yang akan mencabut semua kemewahan yang selama ini mereka nikmati secara cuma-cuma. Arini menutup laptopnya dengan suara keras. Sebuah tanda bahwa persiapan telah selesai. Singa yang terluka kini telah siap menerkam mangsanya. Malam itu, rumah mewah milik Arini tampak berkilau. Lampu-lampu kristal dinyalakan. Meja panjang dipenuhi dengan hidangan kelas atas, dan alunan musik lembut mengalun memenuhi ruangan. Doni tampak gagah dengan setelan jas mahal, sementara Ibu Ratna mengenakan kebaya sutra dan perhiasan berlian yang dibelinya dari uang tabungan Ibu Sarah. Mereka berdua menyambut tamu dengan senyum lebar, merasa menjadi raja dan ratu di rumah itu. Ah! Selamat datang, Jeng. Silakan dinikmati makanannya. Ini syukuran kecil-kecilan untuk menantu saya, Arini, yang baru pulang dari luar kota. Katanya, malam ini dia punya kejutan besar untuk kami karena sudah menjaga ibunya dengan baik. Ucap Ibu Ratna dengan nada sombong yang kental. Ia berkali-kali memamerkan cincin di jarinya, seolah dunia berada dalam genggamannya. Tak lama kemudian, Arini muncul di lantai atas. Ia mengenakan gaun hitam yang anggun namun dengan tatapan mata yang setajam belati. Ia tidak turun sendiri. Ia menggandeng Ibu Sarah yang sudah mengenakan pakaian sangat rapi, meski wajah tua itu tampak bingung melihat keramaian. Langkah kaki Arini yang tenang namun pasti membuat suasana ruangan perlahan menjadi hening. Doni menghampiri Arini dengan wajah sumringah yang dibuat-buat. Sayang, kau sudah turun? Dan, kenapa kau membawa ibu ke sini? Bukankah ibu sedang tidak sehat? Bisik Doni dengan nada panik yang tersembunyi. Ia takut Ibu Sarah akan bicara yang tidak-tidak di depan tamu. Arini hanya tersenyum dingin. Ia melangkah menuju podium kecil yang sudah disiapkan. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di rumah saya. Malam ini, seperti yang sudah saya janjikan, saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada suami saya, Doni, dan ibu mertua saya, Ibu Ratna. Semua tamu bertepuk tangan. Doni dan Ibu Ratna berdiri dengan dagu terangkat, siap menerima pujian. Namun, Arini melanjutkan kalimatnya dengan nada yang berubah menjadi sangat berat. Apresiasi ini atas ketulusan mereka menjaga ibu kandung saya selama saya pergi. Agar kalian semua bisa melihat betapa luar biasanya mereka, saya sudah menyiapkan sebuah film pendek tentang dedikasi mereka. Lampu ruangan tiba-tiba padam. Sebuah layar besar turun dari plafon. Doni mulai merasa tidak enak. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Detik berikutnya, video mulai terputar. Bukannya video kemesraan keluarga. Yang muncul adalah rekaman CCTV tersembunyi dengan kualitas audio yang sangat jernih. Seluruh ruangan seketika senyap saat suara teriakan Ibu Ratna menggema di speaker. Dasar tua bangka tidak berguna. Makan saja sisa di lantai ini. Kemudian, terlihat adegan Doni menyeret Ibu Sarah keluar rumah di tengah hujan lebat sambil memaki-maki ibu mertuanya sendiri. Suara rintihan Ibu Sarah yang memanggil nama Arini terdengar sangat menyayat hati. Suasana pesta yang tadinya penuh tawa berubah menjadi sangat mencekam. Para tamu menutup mulut dengan tangan. Beberapa tampak jijik menatap Doni dan Ibu Ratna. Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat. Sementara Doni berdiri mematung. Lidahnya seolah keluh tak bisa membantah bukti yang terpampang nyata. Itu tidak benar. Itu editan. Teriak Ibu Ratna histeris sambil menunjuk-nunjuk layar. Arini melangkah mendekat. Suaranya kini menggelegar melalui mikrofon. Editan? Kau bilang rekaman saat kau membuang barang-barang ibuku dan menggunakan uang pengobatannya untuk membeli perhiasanmu itu adalah editan. Kau bilang pengusiran ibuku di tengah badai adalah editan. Arini kemudian mengeluarkan selembar map merah dari balik gaunnya. Ini adalah hadiah yang kalian tunggu-tunggu. Surat gugatan cerai untukmu, Doni. Dan ini, surat perintah pengosongan rumah. Rumah ini adalah milik ayah saya, dan mulai detik ini, kalian tidak punya hak setapak pun untuk menginjakan kaki di sini. Histeris.
Ibu Ratna menjerit sejadi-jadinya hingga jatuh terduduk di lantai. Sementara Doni mencoba berlutut di kaki Arini. Arini, maafkan aku. Aku hanya hilaf. Maafkan aku, sayang. Rintih Doni di depan semua tamu yang kini menatapnya dengan pandangan hina. Namun, Arini hanya menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah mereka hanyalah debu yang harus segera disapu dari hidupnya. Karma tidak datang terlambat. Ia datang tepat waktu dengan cara yang paling memalukan. Suara riuh di ruang pesta tadi seketika senyap, berganti dengan isak tangis histeris dari Ibu Ratna yang kini bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah rekan bisnis penting Arini dan teman-teman sosialita Ibu Ratna, mulai berbisik-bisik tajam. Tatapan yang tadinya penuh kekaguman kini berubah menjadi pandangan penuh kejijikan. Mereka satu persatu meninggalkan ruangan, enggan terlibat lebih jauh dalam skandal keluarga yang memuakan itu. Doni, yang biasanya tampil begitu percaya diri, kini tampak seperti pecundang yang kehilangan arah. Ia mencoba meraih ujung gaun Arini, namun Arini dengan cepat menghindar seolah sedang menghindari kotoran yang menjijikan. Arini, tolong dengarkan aku dulu. Aku melakukan ini karena stres dengan tuntutan pekerjaan. Aku tidak bermaksud mengusir ibu. Itu semua hanya kesalahpahaman. Doni memohon dengan suara yang gemetar. Air mata palsu mulai mengalir di pipinya. Arini menatap suaminya dengan tatapan paling dingin yang pernah ia tunjukkan. Stres? Jadi stresmu harus dibayar dengan nyawa dan harga diri ibuku? Dan kau bilang kesalahpahaman? Aku sudah mengunjungi panti jompo kumuh tempat kau membuangnya. Doni. Aku melihat bagaimana dia menggigil di sana tanpa pakaian yang layak. Kau pikir aku akan memaafkanmu setelah melihat itu? Saat itu juga, pintu depan rumah terbuka lebar. 4 orang pria berseragam petugas keamanan beserta pengacara Arini masuk dengan wajah serius. Pak Bram, sang pengacara, melangkah maju dan menyerahkan beberapa lembar dokumen kepada Doni. Saudara Doni, selain surat gugatan cerai, ini adalah surat pemberitahuan dari perusahaan tempat Anda bekerja. Mulai jam ini, posisi Anda dicabut secara tidak hormat karena pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang. Dan sesuai instruksi klien saya, rumah ini harus dikosongkan dalam waktu 1 jam. Semua barang yang bukan milik Anda secara sah, harus ditinggalkan, tegas Pak Bram. Ibu Ratna yang mendengar hal itu langsung berdiri dengan sisa tenaganya. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku ini ibu mertuamu. Arini, kamu tidak punya hati nurani. Di mana aku akan tinggal jika kau mengusir kami malam-malam begini? Teriaknya dengan suara melengking yang pecah. Arini berjalan mendekati ibu mertuanya, menatap perhiasan yang masih melekat di tubuh wanita itu. Hati nurani? Kata-kata itu sangat lucu keluar dari mulut orang yang menyuruh ibuku menjilat lantai. Sekarang, lepaskan semua perhiasan itu. Itu semua dibeli dengan uang tabungan Ibu Sarah yang kalian curi. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan membawa masalah penggelapan uang ini ke jalur kepolisian malam ini juga. Dengan tangan gemetar dan wajah merah padam karena malu, Ibu Ratna terpaksa melepas kalung dan cincinnya satu persatu. Ia menangis meraung-raung, menyadari bahwa semua kemewahan yang ia sombongkan selama ini telah lenyap dalam sekejap mata. Doni hanya bisa terdiam lemas. Ia menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya. Pekerjaan, istri yang mencintainya, rumah mewah, dan harga dirinya. Petugas keamanan mulai mengangkat koper-koper berisi pakaian Doni dan Ibu Ratna ke teras rumah. Mereka dipaksa keluar di bawah tatapan beberapa tetangga yang keluar rumah, karena penasaran dengan keributan tersebut. Doni dan ibunya kini berdiri di pinggir jalan, di tempat yang sama di mana mereka dulu membuang Ibu Sarah. Arini berdiri di ambang pintu, merangkul bahu ibunya yang masih tampak bingung namun merasa aman di dekat putrinya. Lihat mereka, Bu. Mereka tidak akan pernah bisa menyakiti ibu lagi, bisik Arini lembut. Doni menoleh ke arah Arini dengan tatapan penuh penyesalan. Namun pintu rumah besar itu tertutup dengan suara dentuman yang keras, mengunci rapat masa lalu Arini yang penuh dengan kepalsuan. Malam itu, di bawah lampu jalanan yang remang-remang, Doni dan ibunya harus merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak diinginkan dan terbuang, persis seperti apa yang mereka lakukan pada Ibu Sarah.
kehancuran mereka belum berakhir, karena esok hari, mereka harus menghadapi kenyataan pahit hidup tanpa sepeser pun harta di tangan. 1 bulan telah berlalu sejak badai besar itu meruntuhkan istana palsu Doni dan Ibu Ratna. Rumah mewah yang dulu penuh dengan kepalsuan kini telah dijual oleh Arini. Ia memutuskan untuk membuka lembaran baru di sebuah rumah asri dengan taman yang luas di kaki bukit, tempat di mana udara segar bisa membantu pemulihan kesehatan ibunya. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah rahasia besar yang selama ini terkunci rapat akhirnya terbuka. Sore itu, saat Arini sedang menyisir rambut perak ibunya di teras, Ibu Sarah tiba-tiba menggenggam tangan Arini. Tatapan matanya yang biasanya kosong kini tampak jernih dan tajam. Sebuah binar yang sudah lama tidak Arini lihat. "Arini, anakku, ibu ingin memberikan sesuatu. Sudah saatnya kamu tahu." Suara Ibu Sarah terdengar sangat tenang dan berwibawa. Ibu Sarah meminta Arini mengambil sebuah kotak kayu kusam yang tersembunyi di dalam lipatan mukena tua yang selalu ia bawa. Bahkan saat ia dibuang ke panti jompo, Arini membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terdapat sebuah kunci brankas kuno dan beberapa lembar sertifikat tanah yang sangat tebal. Arini terbelalak saat membaca dokumen-dokumen itu. Ternyata, tanah luas di pusat kota yang kini menjadi kawasan bisnis paling elit adalah milik ibunya. Selama ini, Ibu Sarah bukanlah wanita tua tanpa harta yang menumpang di rumah anaknya. Ia adalah pemilik sah dari aset bernilai miliaran rupiah yang sengaja ia simpan rapat-rapat. "Ibu, kenapa ibu tidak pernah memberitahu Arini atau Mas Doni?" tanya Arini dengan suara nyaris berbisik. Ibu Sarah tersenyum lembut. Sebuah senyuman penuh kebijaksanaan. "Karena ibu ingin melihat siapa yang benar-benar menyayangimu karena dirimu, dan siapa yang menyayangimu karena hartamu." Ibu sengaja berpura-pura mulai pikun dan tak berdaya untuk menguji kesetiaan menantumu. Ibu ingin memastikan, apakah saat Arini tidak ada, mereka akan tetap menjaga ibu sebagai manusia, atau memperlakukan ibu sebagai beban. Arini menangis sesenggukan di pangkuan ibunya. Ia tidak menyangka bahwa selama ini ibunya sedang menanggung derita pengusiran itu dengan kesadaran penuh, demi melindunginya dari pria yang salah. Ibu Sarah telah mengorbankan dirinya sendiri untuk membuka mata putrinya. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang kumuh, nasib buruk terus mengejar Doni dan Ibu Ratna. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggir rel kereta api. Doni, yang sudah masuk dalam daftar hitam perusahaan, kini hanya bekerja serabutan sebagai buruh angkut pasar. Ibu Ratna, yang dulu selalu pamer berlian, kini harus mencuci baju tetangga demi sesuap nasi. Setiap kali mereka mendengar suara kereta lewat, mereka teringat akan kemewahan yang telah hilang karena keserakahan mereka sendiri. Suatu hari, Doni melihat berita di televisi warung tentang peresmian sebuah yayasan panti jompo termewah dan tercanggih di negeri ini. Di layar itu, tampak Arini berdiri anggun bersama Ibu Sarah yang tampak sangat sehat dan dihormati. Panti itu dibangun oleh Arini menggunakan aset ibunya, didedikasikan untuk para orang tua yang dibuang oleh anak-anak mereka. Doni jatuh terduduk di aspal panas. Air mata penyesalan mengalir namun sudah tak ada gunanya lagi. Ia menyadari satu hal yang terlambat. Ia bukan hanya membuang seorang ibu mertua, tapi ia telah membuang keberkahan dan kunci surga dari hidupnya. Arini kini hidup dalam kedamaian. Ia belajar bahwa bakti kepada orang tua bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita berikan, melainkan tentang seberapa besar ketulusan kita saat mereka tak lagi berdaya. Di akhir cerita ini, kita diingatkan bahwa siapapun yang menghormati orang tuanya, maka dunia dan seisinya akan tunduk kepadanya. Namun bagi mereka yang durhaka, karma tidak hanya akan datang di akhirat, tapi akan menghancurkan mereka di dunia secepat kilat. Kasih ibu sepanjang masa. Namun doa ibu yang terzalimi adalah senjata yang tak akan pernah meleset dari sasarannya. Selesai. Sahabat semua, kisah Arini dan Ibu Sarah baru saja usai kita simak bersama. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa kejujuran mungkin bisa disembunyikan untuk sementara, namun kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar. Apa yang dialami oleh Doni dan Ibu Ratna adalah pengingat keras bagi kita semua. Harta bisa dicari, jabatan bisa dikejar, namun rida dan doa dari orang tua, terutama seorang ibu,
adalah sesuatu yang jika sekali saja hilang, maka hilang pulalah keberkahan dalam hidup kita. Jangan pernah menganggap orang tua yang sudah renta sebagai beban, karena di balik kepikunan dan kelemahan fisik mereka, mungkin tersimpan doa-doa tulus yang selama ini menjaga kita dari mara bahaya. Sejatinya, cara kita memperlakukan orang tua adalah cermin dari masa depan kita sendiri. Apa yang kita tanam hari ini kepada mereka, itulah yang akan kita tuai dari anak-anak kita kelak. Jangan sampai penyesalan datang saat raga mereka sudah tak lagi ada di samping kita. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Saya sangat menghargai waktu yang Anda luangkan di channel ini. Sebelum berpisah, saya ingin tahu, pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari kisah Arini tadi? Silakan tulis pendapat bijak Anda di kolom komentar. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada orang-orang terkasih agar pesan moral ini bisa sampai ke lebih banyak hati. Sampai jumpa di kisah nyata inspiratif selanjutnya.